Ruang rawat inap VIP. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu karena perjamuan pertunangan? Kakekmu marah sekaligus cemas. Situasinya sangat tidak stabil sekarang. Itu bisa terjadi kapan saja. Apakah kau tahu? Situasi terkini perusahaan Shen itu bisa bangkrut kapan saja. Aliansi pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar sekarang. Bahkan jika itu demi kakekmu, ayah memohon padamu, selamatkan perusahaan Shen, cepat pergi ke keluarga Li dan minta maaf. Dan stabilkan aliansi pernikahan. Ya. Setelah ibu pergi, kakak di keluarga ini, satu-satunya yang mencintaiku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan perusahaan Shen yang susah payah dia bangun hancur begitu saja. Li Chenlan. Aku ingin menikahimu. Sudah cukup melihatnya. Aku terlambat. Apa yang kamu katakan tadi malam? Apakah kamu ingat? Ayo pergi untuk mengurus akta nikah. Sekarang, kamu juga terlalu hafisin, ya kan? Baiklah, bersiap untuk syuting. 1, 2, 3, action. Akta nikah. Menyesalinya. Menyesal. Dalam kamusku, kata ini tidak ada. Tenang saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Bukankah semuanya sudah selesai? Bagaimana dengan prosedurnya? Masih perlu ketelitian. Ayo pergi. Di tengah malam. Untuk apa kau membawaku ke sini? Sudah gelap. Kamu tidak punya semacam fetis khusus, kan? Aku membawamu ke sini untuk bertemu rekan kerjaku. Mengadakan perjamuan di padang gurun ini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di mana orang-orangnya? Orang-orang masih dalam perjalanan. Nyonya, mohon bersabar. Alamatnya? Kamu benar-benar tidak perlu begitu murahan. Izinkan aku memperkenalkanmu, rekan kerjaku. Bintang-bintang. Katamu kau ingin mengganti prosedur itu. Kukira kau akan mengganti dengan cincin berlian besar. Mana cincinnya? Ada. Tapi tidak ada di sini. Ada di langit. Bintang-bintang begitu indah. Saat aku besar dan menikah, aku tidak mau berlian di cincinku. Aku mau memasang bintang. Si Tengin ketim. Bintang-bintang itu jauh dari kita. Tapi, aku mungkin akan mempertimbangkan membantumu memilih satu. Kau tidak melakukan.
Tidak. Bagaimana mungkin dia kakak Xiaoyo? Tenang saja, tidak lagi di dunia ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Sudah larut. Aku harus bekerja besok. Malam ini. Jangan pulang. Kenapa kau menarikku? Sekarang adalah masa kritis untuk promosiku. Aku tamat kalau terlambat. Aku sudah mengajukan cuti untukmu. Sarapan dulu sebelum kita bicara. Apa kau sangat santai? Aku mengambil cuti menikah. Sarapan dulu. Ini cara makan baru yang kutemukan. Coba saja. Terima kasih. Siapa yang mengajarimu makan seperti ini? Sebenarnya kau ini, siapa? Li Chinlan. Bocah nakal itu. Apa dia di sini bersamamu? Xingyao? Gawat, gawat. Kenapa rasanya seperti tertangkap basah berzina? Terlalu memalukan. Kalian ini. Ibu, sebenarnya kita. Sebenarnya, kami sedang melakukan wawancara eksklusif. Sebuah wawancara. Sebuah wawancara. Ya, Insinyur Li biasanya terlalu sibuk. Kami hanya bisa menjadwalkan slot pagi ini. Jadi kamu melakukan wawancara sambil makan? Tentu saja tidak. Aku baru tiba duluan. Rekan-rekan dan para LATAN-ku masih dalam perjalanan. Xiaowu, kami hanya menunggumu. Masih terjebak macet. Kalau begitu cepat lari ke sini. Kami awalnya mencari bocah nakal itu Yoshi. Karena Xingyao juga ada di sini. Itu sempurna. Mari kita bicara baik-baik dan selesaikan semua kesalahpahaman. Yu Jai, sial. Aku terburu-buru pagi ini. Dan aku belum sempat membersihkan diri. Gawat, gawat. Yu Jai? Li Yu Jai? Tidak perlu mencarinya. Yusi belum ke sini. Tapi kamu tidak pernah berbohong. Dia memang menelponku tadi malam. Kedengarannya dia mabuk. Tapi dia tidak datang ke sini. Bocah nakal itu pasti sudah pergi main-main lagi. Xingyao, jangan khawatir. Kami sudah menghukumnya dengan berat. Dia tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Zonnya besar. Kami sudah putus. Apa? Nenek tahu, kamu pasti marah. Jangan khawatir. Nenek akan menyuruh bocah nakal itu untuk pergi dan meminta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkannya kali ini? Aku... Ibu, urusan anak muda, jangan ikut campur. Bukankah kamu tidak terlibat dalam masalah ini? Kenapa hari ini matahari terbit di barat? Mungkinkah? Cepat. Menyuruhmu cepat. Kenapa kau baru tiba sekarang? Itu, Insinyur Li. Lihat wawancara eksklusif kami. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat kerjaku. Aku akan ganti baju dulu. Zonnya besar. Kami akan pergi sekarang. Cepat-cepat. Ayo pergi. Gadis yang luar biasa. Bocah itu, kenapa dia tidak mengerti isyaratnya? Tidur. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Pakaiannya semua terpasang dengan benar. Tapi ngomong-ngomong, apa aku benar-benar tidak menarik? Kal. Kamu kena pubertas atau semacamnya. Gatal ingin dipukul. Aku baru saja melihat pemimpin redaksi Ki masuk ke kantor bersama Direktur HRD. Sepertinya, hari ini adalah hari besarmu untuk menjadi karyawan tetap. Mau rayakan malam ini? Sebuah kesempatan. Hanya mengkhawatirkan bagaimana meredakan kecanggungan. Pergi.
Aku ada urusan penting malam ini. Nyonya Lee. Halo, Baiklah. Aku akan menjemputmu setelah kerja. Aku ingin bicara sebentar dengan bibiku. Halo. Nyonya Lee. Nyonya Lee. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Nyonya Lee. Kal. Permohonanmu untuk posisi tetap sudah ditolak. Apa? Mengapa aku tidak boleh dijadikan karyawan tetap? Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Aku sudah bekerja keras selama lebih dari setahun. Pekerjaan kotor atau pekerjaan berat apapun. Aku sudah melakukan semua pekerjaan yang tidak diinginkan orang lain. Aku tidak punya hak. Kehidupan pribadimu kacau. Semuanya sudah sampai ke pintu kita. Organisasi percaya, kamu tidak punya kualifikasi sekarang untuk menjadi karyawan tetap. Tuduhan palsu. Ya, aku tidak terlalu memandangmu dari awal. Dari hari pertama aku melihatmu. Aku tidak berpikir kamu akan bertahan lama. Aku tidak menyangka kamu akan bertahan sampai sekarang. Jadi kau mencoba memaksaku untuk pergi sebelum. Kembali saja dan jadilah nona muda kaya. Industri ini bukan untukmu. Apakah itu cocok untukku? Terserah padaku. Kita lihat saja. Sinyan. Apa kamu lihat itu? Gadis ini persis sepertimu dulu. Duduk di belakang. Kursi penumpang untuk istriku. Berhenti pamer kemesraan. Kalau kamu benar-benar menganggapku teman baik, maka jujurlah. Putri keluarga mana itu? Beritahu aku diam-diam. Kalau kamu tidak memberitahuku, malam ini aku tidak akan bisa tidur. Keluarga Shen. Tidak mungkin. Keluarga Shen itu kan. Benar. Shen Xingyao. Istriku. Kamu. Shen Xingyao. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Aku sudah menikah. Meskipun ini hanya hubungan kerjasama. Tapi aku semakin lama semakin suka perasaan diperhatikan seperti ini. Perasaan diperhatikan. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Dia benar-benar orang yang sangat-sangat baik. Tapi aku masih punya begitu banyak hal. Belum selesai. Aku ingin membantumu melindungi keluarga Shen. Sesulit apapun itu, aku pasti akan melindunginya. Dan pekerjaanku. Aku tidak ingin mengecewakan ibu. Sebanyak apapun orang yang mencoba menghentikanku, aku tidak pernah goyah. Tapi hari ini, aku benar-benar mulai ragu pada diriku sendiri. Kakek, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian lagi. Sedang apa kau di sini? Kamu tidak takut apapun, reporter Shen. Ada pasir di matamu. Kakak akan membaik. Jangan khawatir, aku di sini untuk sisanya. Aku ingin pulang. Baiklah. Kakak baru saja keluar dari ICU. Dia butuh istirahat. Pulanglah. Aku di sini mendengarkanmu mengoceh. Kenapa kau begitu? Mengganggu. Kalian. Kak, Insinyur Lee. Kalian bersama. Aku... Kita sudah menikah. Kak.
berita sebesar ini, dan aku baru tahu sekarang. Kamu tidak adil sekali. Ceritakan padaku tentang kalian berdua. Siapa yang mengejar siapa? Aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Hentikan omong kosong ini. Sudah selarut ini. Tidak lembur di kantor. Sedang apa kau di sini? Kal, kamu tegas sekali. Tentu saja aku datang mencarimu. Nenek sihir tua itu, keterlaluan. Jangan khawatir. Kalau kamu mengundurkan diri, aku juga akan berhenti. Kamu tidak benar-benar kembali menjadi ibu rumah tangga kaya Kal. Tidak jadi reporter lagi. Aku belum memutuskan. Dia tidak akan menyerah. Selain kakek, dia yang pertama, anggota keluarga yang bersedia mendukungku. Keluarga. Kenapa aku punya perasaan ini? Ayo pergi. Baiklah. Xiaobai. Kali ini kawan, aku benar-benar dipermalukan. Aku diselingkuhi kawan. Baiklah. Hanya seorang wanita. Masih banyak yang lain. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menelan ini, kawan. Kita harus keluar dan menyeret pezina itu. Keluar. Benar. Sobe, kita semua keluarga. Kenapa kita lupakan saja? Keluarga. Maksudku, kita hampir menjadi keluarga. Maafkan dan lupakan. Ayo kita minum. Aku ke toilet dulu. Tunggu aku kembali. Keluarga. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu gulung Swiss. Bagaimana kau tahu? Aku suka bulu gulung Swiss. Enak sekali. Di mana kau membelinya selarut malam ini? Lain kali, aku harus beli. Aku senang kamu menyukainya. Tapi, aku mungkin tidak punya waktu untuk sering membuatnya untukmu. Kau yang membuatnya. Terima kasih. Seperti yang diharapkan, orang-orang hebat. Hebat dalam segala hal yang mereka lakukan. Insinyur Lee, aktingmu hari ini luar biasa. Akting. Ya, terima kasih. Hari ini kau membuatku terlihat sangat baik di depan rekan-rekan kerjaku. Jangan khawatir. Di masa depan, jika kau menghadapi situasi seperti itu, aku pasti akan melakukan bagianku. Selamat bekerja sama. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak bisa dipahami. Biasanya suasana hatinya tidak cukup stabil. Apa maksudmu? Menjaga jarak dariku. Sesuai rencana yang sudah disiapkan sebelumnya, suntikan modal ke perusahaan Shen. Gunakan saja nama perusahaan investasi luar negeri itu. Aku akan menunggumu. Benar-benar jatuh cinta padaku. Tidak berguna. Kamu bisa berdiri dan mendengarkan. Sudah kubilang untuk membujuk Sinyo baik-baik. Apa kamu menganggapnya remeh? Nenek, jelas itu ulahnya sendiri. Ketidaksetiaan. Dia sudah menemukan keluarga berikutnya. Diam. Pasti kamu yang menyakiti hatinya. Gadis kecil mengatakan sesuatu karena marah. Itu juga normal. Kurasa itu karena kamu kurang peduli. Tidak meminta maaf dengan benar. Aku tidak bisa terus-menerus memberimu waktu lagi. Seminggu lagi adalah ulang tahunku. Anggota keluarga Shen semuanya akan datang. Jika mereka masih tidak memaafkanmu, pertunangan akan dibatalkan. Lalu bagaimana dengan hak waris? Kamu masih berani menyebutkan ini? Paman. Ibu. Tidak berguna. Hak waris akan sesuai dengan surat wasiat. Kamu tidak berguna.
maka semuanya akan jatuh ke pamanmu. Mengapa? Meskipun ayahku adalah menantu yang tinggal di rumah, dia juga anggota keluarga. Terlebih lagi ibuku juga putrimu. Kenapa kamu memberikan semuanya hanya padanya? Bagian ibumu, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya tidak bisa membiarkan kamu si boros kecil ini mendapat keuntungan. Nenek, jangan buang-buang tenagamu. Aku percaya paman tidak akan melawanku. Benar paman? Kau kembali. Aku memasak bubur untukmu. Sebentar lagi siap. Ada apa? Kenapa kamu ceroboh sekali? Apa? Kakak pulang lebih awal. Tuan Mudali, Xingyao akan segera kembali. Kakek, sedang apa kau di sini? Xingyao, kenapa kamu bicara seperti itu? jadi kakek sama sekali belum pulang. Kau menipuku untuk menemuinya. Xingyao, Tuan Mudali bahkan tidak mempermasalahkanmu dan bahkan berinvestasi di perusahaan Shen kita. Jangan bersikap seperti anak kecil lagi. Berinvestasi. Dia. Xiao Yao, hal-hal yang kulakukan hanya untuk membuatmu melihat ketulusanku. Mari, jangan membuat masalah, baiklah. Li Yaoxi, aku tidak peduli apa tujuanmu. Kita. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Saat aku mendapatkan hak waris, kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu nanti. Mengenai masalah sebelumnya, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Bagaimana denganmu? Jangan cemburu padaku lagi. Jangan khawatir. Setelah aku menikah, hal-hal ini, aku akan mengurusnya dengan baik. Xingyao, jangan tidak tahu berterima kasih. Ya, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kartu trufku, aku tidak akan bisa menyelesaikan ini hari ini, kan? Maaf. Mengecewakanmu. Hari ini, aku secara resmi memberitahumu. Aku sudah menikah. Dasar kau, omong kosong apa yang kamu katakan? Tuan Mudali, dia hanya mengatakan itu karena marah. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Bisakah kau mengurangi lelukan seperti ini? Lelucon. Lihat. Aku rasa tidak ada yang akan berani mengincarku di masa depan. Kamu. Apa kamu mencoba membuatku mati karena marah? Kau pikir sertifikat nikah palsu bisa menyelamatkan mukamu? Wajar jika cemburu padaku. Kau benar-benar narsis. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku dilindungi oleh hukum. Dan aku benar-benar sudah menikah. Kalau begitu keluarkan kekasih itu dan tunjukkan dia pada kami. Apel, kau tidak berani? Atau memang tidak ada orang seperti itu sama sekali? Dia sedang memarkir mobil di luar. Lupakan saja, aku akan mengerti tapi tidak akan mengatakannya. Aku sudah memberimu jalan keluar. Kau, jangan membuatku mengungkitnya lagi. Shen Xingyao, aku memberimu muka. Tuan Mudali, apa Anda baik-baik saja? Aku tidak akan membiarkan gadis nakal ini. Shen Xingyao, apa kamu tidak akan minta maaf? Xingyao, keluarga Shen akhirnya bisa bernapas lega. Jika kamu melakukan ini, bagaimana jika Tuan Mudali menarik investasinya? Kalaupun bukan untuk kami, pikirkan kakek, orang tua itu masih terbaring di rumah sakit. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat kemari. Tuan Mudali, maaf. Begitu lebih baik.
Apa yang ingin kau lakukan? Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Paman, Selain kakek, dia adalah orang pertama yang melindungiku seperti ini. kau. Izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini bibimu. Tidak buruk juga. Ini adalah tuan muda asli keluarga Li. Apa yang kamu tahu? Yang dia tahu hanya penelitian ilmiah. Dia tidak pantas untuk keluarga Li. Jadi, kau kekasih itu. Lihat baik-baik. Pasangan sah. Li Chenlan, apa kau tidak punya malu? Merebut tunangan keponakanmu, bukankah kau yang tidak peduli pada ketenaran atau kekayaan? Dan bukankah kau yang terobsesi dengan penelitian ilmiah? Aku benci, kau hanya orang munafik, orang yang sok suci. Kita akan bicarakan urusan kita nanti. Aku tidak. Aku bersikeras mengatakannya di sini. Merebut tunangan keponakanmu. Aku akan memberitahukan ini. Beritahu semua orang di lembaga penelitian. Biarkan mereka melihat apa yang sebenarnya. Ilmuwan hebat. Li Liuxi, ini bukan urusannya. Aku yang berinisiatif mengejarnya. Hak apa yang kau punya untuk berteriak? Kau yang selingkuh duluan. Beritanya masih online. Aku yang mencampakkanmu. Apa salahnya mengejar kebahagiaan? Baiklah. Kalau begitu kau keluarga Shen. Tunggu penarikan investasi. Tarik investasi. Tentu. Aku yakin. Li Yushi. Kamu bahkan tidak memberi investasi Shen. Aku tidak akan membongkarmu. Aku hanya tidak ingin terlalu mempermalukan MO. Mungkinkah dia? Kau tunggu saja. Tuan Muda Li. Tuan Muda Li. Dasar anak durhaka. Keluarga Shen kita, cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Aku akan memanggilmu ayah mertua. Dengan syarat, kamu tidak boleh menyakiti Xing Yao. Siapa ayah mertuamu? Aku tidak mengakui pernikahan ini. Kalau kamu masih menganggapku ayahmu, maka urus prosedur perceraiannya. Segera, aku akan membawamu untuk meminta maaf langsung pada Tuan Muda Li. Kau menganggapku apa? Barang. Kau bisa menjualku pada siapapun yang kau mau. Aku bertekad untuk menikah dengannya. Kamu, dasar makhluk jahat. Keluarga kita cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Kalau bukan, karena kakek, apa kau pikir aku akan repot-repot? Tinggal di rumah ini. Xing Yao, jangan impulsif. Diam. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibumu. Minta maaf. Dia bukan ibuku. Kau tidak pantas menyebut namanya. Dulu ibuku menyerahkan segalanya. Demi kamu, bahkan kehilangan nyawanya. Dan kamu malah berbalik dan membawa wanita ini pulang. Jenazah ibuku belum dingin. Selingkuhanmu, hamil 8 bulan. Apa kamu ini manusia? Ini urusan orang tua, bukan urusanmu. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu hari ini. Pernikahan ini, kamu akan bercerai atau tidak? Mimpi saja. Kamu, berhenti di situ. Baik. Sayapmu sudah mengeras, Kak. Jika kau melangkah keluar dari pintu ini hari ini, maka jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Aku akan pura-pura tidak pernah melahirkan. Orang tak berguna sepertimu. Baiklah. Kamu. Hari ini, aku sudah mempermalukan diriku sendiri. Jangan menangis. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Di tengah malam. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Bagaimana menurutmu? Apa yang kupikirkan? Ini perusahaan kita. Aku membelinya. Bersiap untuk memulai perusahaan media baru. Bagaimana? Tolong aku. Maksudmu? Kamu ingin aku membantumu mengelola? Itu sudah atas namamu. Bos Shen.
Tunggu, kapan? Kalian melakukan penelitian. Kalian juga sudah jadi Taipan. Silakan. Aku tuan muda dari keluarga kaya. Aku punya uang untuk istri. Kamu menggunakan uang istriku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Mimpi saja. Kami sebagai berandalan punya prinsip ya. Tidak ada inisiatif, tidak ada penolakan, tidak ada tanggung jawab. Bajingan. Baiklah. Biar aku tunjukkan sesuatu. Bajingan. Datang melihat bintang lagi. Kudengar ada hujan meteor hari ini. Sudahkah kamu memikirkan apa yang ingin kamu harapkan? Apa benar ada hujan meteor? Apa aku sedikit serakah? Aku agak ingin menjadi Nyonya Li yang sebenarnya. Apa aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tapi dia begitu luar biasa. Bagaimana cara mengejar dewa pria? Mengunci pintu lagi. Kamu menjaga siapa? Seolah aku peduli. Kamu tidak ada di kamar. Kenapa kamu mengunci pintu? Maaf, itu kebiasaan. Apa kamu butuh sesuatu dariku? Aku ingin mendiskusikan beberapa masalah denganmu. Masalah apa? Alam semesta tertinggi? Atau asal-usul umat manusia? Ganteng sekali. Bukankah panduannya bilang, perempuan harus jual mahal, dan biarkan laki-laki yang mengambil inisiatif? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kabur setelah menggoda. Bukankah itu sedikit tidak sopan? Pertanyaanmu. Aku senang menjawabnya. Pintunya tidak terkunci. Ingat lain kali. Kamu bisa coba memutarnya keluar. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidurlah, aku mau keluar sebentar. Apa yang begitu penting sampai harus kamu katakan di tengah malam? Hari ini, aku akan
Di ranjang pernikahanmu, aku akan tidur denganmu untuk melampiaskan kemarahan ini. Bajingan kotor. Paman. Paman berhenti memukul. Paman ini Yoshe. Paman. Aku memukulmu. Orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik. Aku akan mendidikmu atas nama mereka. Aku salah, Paman. Aku benar-benar tahu aku salah. Minta maaf. Aku menyuruhmu minta maaf. Seharusnya aku tidak menggoda Shen Xingya. Kalau kamu berani mengeluh lagi, video ini akan kuberikan pada ibuku dan ibumu. Aku tidak salah. Kalian keterlaluan. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Kamu. Ketakutan sampai bodoh. Kupikir kamu tidak akan kembali. Aku lalai. Maafkan aku. Mulai sekarang, bersamaku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Sejak kecil, kamu orang pertama yang mengatakan hal seperti itu padaku. Kamu harus menepati janjimu. Baiklah, berhenti menangis. Reporter hebat Shen yang bermartabat. Kenapa kamu masih menangis? Itu tidak sesuai dengan personamu. Insinyur hebat Li yang lembut dan santun. Lalu bukankah kamu masih bertengkar? Kita akan runtuh bersama. Ada satu hal lagi. Kenapa kamu tidak kembali? Tadi malam, kamu juga tidak menjawab teleponmu. Aku pergi mengurus sesuatu. Urusan wanita. Kamu cemburu. Aku sama sekali tidak cemburu. Kita awalnya hanya hubungan kerjasama. Kita bisa mengakhiri perjanjian lebih awal. Kamu bersama siapa? Itu kebebasanmu. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak percaya. Tuan muda ini, yang sudah menjadi playboy seumur hidupnya, akan terbalik di selokan kecilnya. Harus menikahinya. Hanya dengan begitu aku bisa mewarisi keluarga Li. Apa yang kamu tahu? Apakah ini tentang mewarisi keluarga Li? Ini tentang harga diri tuan muda ini. Wajah tuan muda ini ditekan ke tanah oleh orang lain dan digosok. Masalah ini, jika meledak tidak akan baik untuk siapapun. Ada banyak cara untuk melampiaskan amarahmu. Kamu tidak harus menikahinya. Masa depan masih panjang. Bicara. Terlepas dari apakah mereka punya akta nikah atau tidak, dunia luar hanya tahu bahwa kamu dan Shen Xingyao bertunangan. Selama kamu menyerang lebih dulu, umumkan secara publik. Bukankah itu? Aku dengar. Nyonya tua keluargamu akan berulang tahun. Saat itu orang-orang yang datang pasti sangat lengkapkan. Tuan muda ini benar-benar bingung. Atau kalau tidak, semua orang bilang, kamu adalah bayiku. Kalau begitu nikahi aku. Atau pergi mandi. Jadilah baik, tidur nyenyak. Begitulah. Apa
Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah melalui banyak hal hari ini. Kamu perlu istirahat yang baik. Siapa yang mau tidur? Xing Yao, aku sudah memikirkannya. Ini tidak bisa terus begini. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku Liu Shi, dia akan mengganggumu lagi. Xing Yao, mari kita jadikan hubungan kita publik secepat mungkin. Untuk sepenuhnya mengakhiri pikirannya. Bagaimana menurutmu? Kurasa itu bagus. Bagus. Kalau begitu di perjamuan ulang tahun ibu dalam beberapa hari, kita akan mengumumkannya. Itu bukan karena aku takut pada Liu Shi. Aku setuju. Aku sangat ingin. 3 hari kemudian. Astaga. Semua bibi dan paman ada di sini. Dan begitu banyak rekan media. Apakah kamu gugup? Aku merasa seharusnya aku yang menanyakan itu padamu hari ini. Nenep, Besan, kamu bisa menyetujui pernikahan ini. Aku benar-benar sangat The film bahagia. was translated and Senang itu narrated bagus. by M Media. Apakah kamu tegang lagi? Sepertinya luka di wajahmu sudah hampir sembuh. Kamu pasti memakai banyak alas bedak untuk menutupinya, kan? akan kulihat seberapa sombongnya kamu bisa. Semuanya, terima kasih semuanya sudah datang mendukung kami. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Pada saat yang sama, ada juga acara bahagia besar untuk diumumkan kepada semua orang. Putraku Liu Jai dan putri keluarga Shen. Tanggal pernikahan Shen Xingyao sudah ditetapkan. Bagus-bagus. Selamat. Kalau begitu hari ini, mari kita adakan perayaan ganda. Perjamuan ulang tahun, perjamuan pertunangan. Mari kita lakukan bersama. Baiklah, Baiklah, selamat. kebahagiaan ganda. Ayo, pengantin baru kemari. Chanlen, kamu jangan ikut campur. Biarkan kedua mempelai ini menyapa semua orang sendiri. Sium, Cium. demi rencana besarku untuk mencapai tujuan dengan lancar, aku akan membiarkanmu bangga sebentar. Jangan konyol. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri demi kamu. Lupakan ide itu. Menikahlah denganku dengan patuh. Kalian, Cepat ambil gambar. Semuanya, orang yang akan menikahi Shen Xingyao sebenarnya adalah aku. ini Ini, apa yang kamu bicarakan? Li Chenlan. Kamu sebagai paman, mencuri tunangan keponakanmu. Apa kamu tidak punya malu? Apa kamu tidak takut media mengungkapnya dan merusak reputasimu? Semuanya. Kakakku baru saja minum terlalu banyak. Tolong jangan pedulikan itu. Aku serius. Aku Li Chenlan dalam hidup ini hanya akan menikah dengan Shen Xingyao. Chanlen, apa kamu gila? Ibu, katakan sesuatu. Baiklah, jika kamu benar-benar ingin menikahi Xingyao, itu bukan tidak mungkin. Aku bilang, siapapun yang menikahi Xingyao akan mewarisi bisnis keluarga Li. Berhenti dari pekerjaanmu. Kembali, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Ibu, Nenek, Buat pilihan. tidak. Dirgantara adalah impianmu. Jangan menyerah demi aku. Aku harus menikahi Xingyao. Tapi aku tidak akan menyerah pada pekerjaanku juga. Apa yang kamu bicarakan? Jadi maksudmu, kamu tidak menginginkanku sebagai ibumu lagi? Kamu tidak menginginkan keluarga Li lagi? Ibu, maafkan aku. Li Chenlan, jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, maka jangan pernah kembali ke keluarga Li.
Kakek, Xing Yao, kamu akhirnya sadar. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Xing Yao. Apakah ini benar-benar? Hari ini, perjamuan pertunanganmu dengan keluarga Li. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Besan yang terhormat, kamu datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, situasi ini akan lepas kendali. Kakak, kalian akhirnya datang. Hanya kalian yang bisa memutuskan tentang pernikahan antara aku dan Xiao Yao. Xing Yao, kakakmu baru bangun. Jangan membuatnya marah lagi. Dasar bocah nakal. Keluarga Shen kami lebih baik bantu. Aku tidak bisa membiarkan cucuku menikah denganmu. Xing Yao, ayo pergi. The Ayo film pulang was bersama kakek. translated Kita tidak akan and mengadakan narrated pernikahan by ini. M Media. Kakek. Hari ini, aku memang akan menikah dengan tuan muda keluarga Li. Tapi hanya bukan Li Yuxi, melainkan Li Qianlan. Kakek, Kau. Kakak tua. Beginikah cara keluarga Limu memperlakukan cucuku? Tidak kakak. Kamu salah paham. Aku tulus mencintainya. kakek. Aku serius dengan Xing Yao. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, Xing Yao sekarang adalah istriku. Tidak peduli sekarang, di masa lalu, atau di masa depan, aku Li Qianlan hanya akan memiliki Xing Yao sebagai istriku. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk mencintai dan melindunginya dengan segenap kekuatanku. Mohon setujui pernikahan kami. Tidak buruk, tidak buruk. Dia anak baik yang bertanggung jawab. Kakak tua, aku sangat puas dengan cucu menantu ini. Kurasa pernikahan antara kedua keluarga kita sudah beres. Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Shen tua, bagaimana bisa kamu juga ikut-ikutan dengan mereka? Apa maksudmu main-main? Anak cucu punya rezekinya sendiri. Selama anak-anak menyukainya, itu tidak masalah. Biar ku katakan padamu. Teman-teman dari media, saya umumkan Cepat ambil gambar. pernikahan keluarga Li dan Shen resmi tercapai. Mari kita semua memberkati cucu perempuanku, Shen Xingyao, dan putra sulung keluarga Li, Li Qianlan. Pernikahan bahagia 100 tahun. Bagus. Bagus. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Berhenti memotret. Kenapa Tian Jingjing ada di sini? Bintang besar Tian Jingjing akhirnya tiba hari ini. Kenapa dia ada di sini juga? Jingjing, Maaf semuanya, ada kesalahpahaman. Itu adalah kebingungan sesaat dari orang tua itu, sehingga dia mengira kedua pengantin baru itu sebenarnya orang yang akan menikahi Li Yujai adalah aku. Jika lelucon ini dilaporkan, keluarga Limu pasti akan kehilangan muka dan harga saham akan jatuh. Tapi dengan pengaruhku, mereka hanya akan melaporkan bahwa Tuan Muda Li dan aku akhirnya bersama. benar-benar kamu. Kamu bahkan berkomplot melawan aku Tuan Muda. Semua dengarkan. Tidak mungkin aku menikahi Tian Jingjing sebagai istriku. Tuan Muda Li, kamu bilang kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu berani percaya? Kata-kata yang diucapkan hanya basa-basi. Cukup. Li Yuji diam. Bukankah ini sudah cukup kacau? Dasar kau. Baiklah. Kalian. Aku pergi. Tuan Muda Li. Kepada semua rekan media, atas nama keluarga Li dan Shen, mengenai situasi tak terduga hari ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang. Anda semua bergerak di bidang berita, dan saya yakin Anda semua memiliki tujuan terbesar, yaitu menyajikan kebenaran dari masalah ini kepada khalayak. Nanti tim saya dan saya akan menyusun siaran pers yang menjelaskan dengan jelas kebenaran masalah ini untuk referensi Anda. Saya harap laporan Anda selanjutnya akan objektif dan adil. Hari ini tim saya dan saya
juga telah merekam seluruh prosesnya. Nanti, kami akan memposting video yang sudah didit di akun media sosial perusahaan. Tentu saja, Departemen Hukum Perusahaan Lee dan Shen juga akan membuat persiapan untuk menangani setiap laporan yang tidak benar selanjutnya. Perusahaan media sosial saya sendiri juga akan menindaklanjuti semua laporan berita selanjutnya. Terima kasih atas kerja keras Anda semua hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda semua. Mohon diterima. Terima kasih. Mari kita lakukan yai seperti ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu katakan hari ini? Apakah semuanya dari hati? Apa? Aku tidak mengatakan itu. Apakah kamu akan meninggalkanku begitu cepat? Siapa yang bilang? Mereka tulus menyukaiku. Benar. Seperti itu. Jadi kenapa? Aku bahkan belum memanggilmu, karena mengatakan begitu banyak hal manis untuk membuat kakekku senang. Kemampuan aktingmu benar-benar meningkat. Apa yang kukatakan semuanya dari hati? Aku ingin pulang. Apa yang kamu lakukan? Tidur bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Terburu-buru. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Katakan apa yang perlu kamu katakan dengan cepat. Aku sibuk. Hei Kat, biar ku beritahu sesuatu. Barusan kita punya video upacara pertunangan. Begitu diunggah. Ingat untuk terus memantau pembaruannya. Dan juga, begitu banyak kolaborasi bisnis sudah datang mencari kita. Sakit sekali. Kamu masih bertanya. Begitu bersemangat. Baiklah. Kalau begitu aku akan lembut malam ini. Malam ini, tidak. Jangan pernah memikirkannya. Sebenarnya, aku ingin bertanya padamu terakhir kali. Cara makan ini. Siapa yang mengajarkannya padamu? Cara makan ini. Kurasa banyak orang melakukannya dengan benar. Benar. Ini bukan seperti cara makan yang sulit. Xingyao. Sebenarnya aku punya teman yang sangat penting. Dia juga suka rasa ini. Dulu aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Lalu aku pergi. Kemudian aku mencarinya untuk waktu yang lama. Aku sangat merindukannya. Di zaman sekarang ini, dengan komunikasi yang begitu maju, kamu seharusnya bisa menghubunginya. Dia pasti merindukanmu juga. Xingyao sebenarnya aku. Tunggu sebentar. Xingyao, kamu harus segera kembali menemui kakek. Nanti. Dan mungkin sudah terlambat. Kakek. Kakek. Bagaimana bisa kamu membuat lelucon seperti itu? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku tidak bercanda. Ini. Lihatlah kalian. Ini hari baik yang akhirnya berhasil aku cari orang untuk memilihnya. Melihat hari semakin dekat. Jika kalian masih tidak kembali, maka itu benar-benar akan terlambat. Pernikahan. Pernikahan. Tentu saja. Chenlan, kamu bocah, menikahi cucu baikku, dan berpikir untuk diam-diam malas begitu saja, itu tidak bisa. Kamu harus memberi cucuku pernikahan yang megah. Ya kakek benar. Itulah yang awalnya kupikirkan. Aku hanya tidak menyangka akan secepat ini. Akhir bulan.
Jangan khawatir Xin Yao. Pasti ada cukup waktu. Chen Lan. Takek. Aku harus berterima kasih padamu dengan layak. Selama aku pergi, kamu tidak hanya membantuku menjaga Xin Yao, tapi juga menyelamatkan keluarga Sen kami. Ada apa gadis bodoh? Kamu belum tahu ya? Yang sebenarnya berinvestasi di keluarga Sen kami adalah Chen Lan. Benar-benar dia. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku punya tabungan untuk istriku. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Kakek. Pernikahannya, serahkan saja padaku. Tapi aku masih harus memberitahu keluargaku dulu. Ya, lihat aku sudah tua dan bingung. Masalah ini perlu dibicarakan dengan ibumu dan mereka dulu. Kakek jangan khawatir, serahkan sisanya pada kami. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu perlu istirahat yang baik. Serahkan urusan selanjutnya pada kami. Aku percaya kau bisa mengurus semuanya dengan baik. Nah, Yu Jai, Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini sudah cukup memalukan? Yu Jai, tidak Yu Jai. Hari itu aku benar-benar ingin membantumu keluar dari situasi itu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau tidak, aku tidak akan mempertaruhkan masa depanku sendiri untuk maju. Kamu pikir, apakah tuan muda ini kekurangan cintamu? Yu Jai, aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya butuh kamu membiarkanku terus berada di sisimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kadang-kadang, terlalu banyak pesona juga semacam masalah. Masuk ke mobil. Awalnya aku hanya di industri hiburan. Merasa lelah. Aku ingin menikah dengan keluarga kaya melalui kamu untuk hidup stabil. Tapi karena kalian semua tidak ingin aku hidup tenang, maka tidak ada yang boleh hidup tenang. Tuan Muda Li, lihat. Shen Xingyao, berkat kamu, aku di industri ini tidak bisa lanjut lagi. Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Tuan Muda Li, sepertinya dia kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia menginginkan kekaisaran dan kecantikan. Apakah kamu bersedia menerima itu? Dia bermimpi. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika kamu kembali untuk mewarisi bisnis keluarga, aku bisa pensiun. Memberikan segalanya milik keluarga Li kepadamu. Juga, aku bisa memberikan sepertiga dari industri keluarga. Donasikan itu untuk karirmu yang tak terlupakan. Bagaimana menurutmu? Ibu, kamu tahu saat aku kecil, saat kamu tidak ada, aku tidak bisa tidur di malam hari. Apa yang kulakukan? Melihat bintang-bintang. Saat itu, aku berpikir, jika aku bisa menjelajahi bintang-bintang saat aku besar nanti, itu akan menjadi hal yang misterius dan luar biasa. Saat aku besar nanti, aku akan menjelajahi bintang-bintang. Itu pasti sangat romantis dan misterius. Mereka benar-benar mirip. Yang ku tahu hanyalah, keluarga Li membutuhkanmu sekarang. Aku semakin tua. Dan Hyunsu berpikiran sederhana. Bagaimana dengan Yushe? Dan dia tidak berguna. Satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah kamu. Ibu, Chen Lan punya misinya sendiri. Keluarga Li masih bisa melatih penerus lain. Tapi misinya, berapa biayanya untuk melatih engineer Li yang lain? Bisakah kamu tiga membiarkannya berhenti dengan penyesalan seperti itu? Baiklah. Kalian semua masuk akal. Itu membuatku merasa seperti aku bersikap tidak masuk akal. Di masa depan, aku akan mewariskan bisnis keluarga ini kepada Yushel si boros ini. Biarkan dia menghambur-hamburkannya semua. Ibu. Yusen memang sekarang perlu didisiplinkan, tidak cocok menjadi penerus. Bagaimana bisa? Aku tidak cocok. Kamu benar. Bocah nakal ini, kau pikir Chen Lan sepertimu begitu tidak ambisius? Jangan dengarkan dia. Mari bicara bisnis. Aku yang akan mengurus pernikahan. Kalian fokus saja pada pekerjaan kalian.
benar-benar mendapatkan lebih dari 10 juta penggemar. Atau apa? Aku memberitahumu dengan gembira kemarin, tapi lihat dirimu. Berakting seperti wanita yang tidak puas. Bukankah kemarin aku hanya terbawa suasana? Ya, media-media di lokasi kemarin itu. Awasi juga dengan ketat. Jika ada aktivitas yang tidak biasa, tangani PR sesuai kebutuhan. Jangan khawatir. Ya, reputasi Tian Jingjing sudah hancur. Hancur sampai sejauh itu. Dan dia masih ingin mewawancarai kita. Bilang apa? Dia akan menjatuhkan bom. Haruskah kita pergi? Tentu saja, kenapa tidak? Tukul selagi setrika panas dan dapatkan perhatian lebih. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Maaf, tidak ada personel yang tidak berwenang diizinkan masuk. Tunggu saja aku di pintu. Nora, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan memberitahu Li Qinlan. Kak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangun reporter senior Shen. Tian Jingjing, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Di mana Xiao Wo? Apa yang sudah kamu lakukan pada Xiao Wo? Sebaiknya kamu urus dirimu sendiri dulu. Memang kau punya potensi jati cantik. Tak heran paman dan keponakan itu memperebutkanmu. Apa yang kamu inginkan? Klarifikasi, bagi hasil keuntungan. Jati bintang besar. Aku sudah lelah jati bintang. Sekarang, aku hanya ingin menikah dengan keluarga kaya dan jati istri kaya yang santai. Tapi kesempatan itu direbut olehmu. Wajah secantik ini. Katakan padaku, jika dirusak, apakah mereka masih akan memperebutkanmu? Kamu gila. Ini ilegal, kamu tahu itu. Mereka yang tak punya apa-apa untuk rugi tak takut apapun. Pepatah ini, belum pernah kau dengar. Berhenti. Tian Jingjing, kamu hanya bilang untuk membawanya ke sini, tapi kamu tidak bilang apa-apa tentang menyakitinya. Tuan Mudali, aku hanya bercanda dengannya. Li Youxi, lepaskan aku sekarang. Demi pamanmu, aku bisa melepaskanmu. Jangan sebut paman saya di depan saya. Saya beritahu kamu, dia sama sekali tidak mencintaimu. Hatinya hanya menyimpan pujaan hatinya. Kamu hanyalah alat untuk dia gunakan dan mainan untuk dia menghabiskan waktu. Berhenti mencoba membuat masalah. Bahkan jika aku tidak bersama Li Qinlan, aku pasti tidak akan memilih bajingan sepertimu. Lupakan saja. Wanita, aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Xing Yao. Kamu tahu ini penculikan. Kamu akan masuk penjara karenanya. Aku tahu. Bagaimanapun, aku tidak punya apa-apa sekarang. Paling buruk kita semua mati bersama. Tuan Mudali, jangan buang napasmu untuknya. Bisnis itu penting. Kamu tidak boleh menyakitinya. Apa aku perlu kamu mengajariku itu? Tanda tangani kertas di atas sana. Aku ingin kamu memberikan semua hak warismu kepadaku. Gen keluarga Li, seberapa banyak yang kamu warisi? Apakah kamu punya otak? Kapan aku pernah bilang, aku ingin memperebutkan kekayaan keluarga denganmu? Kamu menginginkannya. Katakan padaku. Tuan Mudali, jangan termakan tipuannya. Dia bilang A, lakukan B. Kalau tidak, dia tidak akan memperebutkan Shen Xingyao darimu. Benar. Berhenti bicara omong kosong dan tanda tangani sekarang. Lepaskan dia. Cepat sekali. Itu tidak benar. Kamu pasti punya konspirasi. Li Youxi, aku akan mengatakannya padamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Aku tidak ingin memperebutkan kekayaan keluarga denganmu. Aku punya urusanku sendiri. Aku menikahi Xing Yao hanya karena aku ingin dia menjadi istriku. Itu tidak ada hubungannya dengan surat wasiat atau kekayaan keluarga. Berhenti berpura-pura. Aku sudah mendengarnya beberapa kali. Kamu yang menghentikan nenek untuk memberiku hak warisan. Itu karena kamu hanya mendengar separuhnya. Tidak semua orang segois dan sekeje dirimu. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Li Qianlan, bisakah kau berhenti berpura-pura begitu saleh?
Jika kau benar-benar mencintainya, maukah kau mati untuknya? Ya, apa kamu berani? Lepaskan dia. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tidak. Li Kenlan jangan lakukan hal bodoh. The film was translated and Jangan berani maju narrated selangkah by lagi. Media. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sabuk hitam taekwondo. Li Yushi. Lepaskan dia sekarang. Aku bisa berpura-pura. Kamu hanya bingung sesaat. Takut. Li Yushi, bukankah kamu hanya mencoba melampiaskan amarahmu? Lepaskan aku. Aku akan bercerai. Aku akan tetap menjadi Nyonya Li. Apa kamu dengar itu, Paman? Apa kamu dengar itu? Kamu membuat keributan besar seperti ini hanya untuk menjadikanku gaun pengantin. Jika kamu tidak membunuhku, kamu akan selalu hanya menjadi simpanan. Jika kamu membunuhku, kamu harus masuk penjara. Kamu tetap tidak akan bisa menjadi Nyonya Li. Aku hanya ingin kau tidak bahagia. Kenapa? Aku lebih baik darimu dalam segala hal. Tapi kau selalu mendapatkan hal-hal baik. Aku punya urusanku sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kau dapatkan. Kau bisa mendapatkannya hanya dengan lambaian tangan. Hanya karena kau terlahir baik. Begitukah? Tian Jingjing, kamu gila. Kapan aku membiarkanmu menyakiti orang? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya kata-katanya. Jika aku tidak membaik, tak satu pun dari kalian bisa berpikir untuk hidup. Terkubur bersamaku. Sangat berharga. Bom? Apa yang terjadi? Apakah kamu menanamnya saat aku tidak sadarkan diri? Jangan repot-repot, terkunci. Kau tidak bisa membukanya. Tian Jingjing, apa kamu gila? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau meninggalkannya sekarang, masih ada waktu untuk pergi. Pergi sekarang. Tinggalkan aku sendiri. Kamu pergi sekarang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu pergi sekarang. Aku akan menyerahkan semua milik keluarga Li padamu. Pergi. Jadilah pria dan pergilah. Kau benar-benar rela mati untuknya. Hari ini, tidak ada yang akan mati. Jangan sia-siakan usahamu. Ini dibuat oleh orang-orang terbaik yang kumiliki. Buat kau. Tunggu saja untuk mati bersama. Diam. Sudah hampir waktunya. Mari kita pergi bersama. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Kamu benar-benar tahu cara merencanakan, tapi kamu lupa. Suamiku membuat roket. Sebuah bom kecil. Kendali. Xiao Xiao. Jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke perusahaan. Jangan pernah ceroboh lagi. Itu terlalu berbahaya. Apakah sakit? Untungnya lukanya tidak dalam. Tapi kamu tetap harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya, agar tidak berbekas luka. Sungguh tidak perlu. Sebelum kita sampai di rumah sakit, lukanya akan sudah sembuh. Kamu seharusnya tetap membawaku ke perusahaan dulu. Aku harus pergi menemui Xiao Wu. Biar ku beritahu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Hatinya hanya menyimpan pujaan hatinya. Menurut Li Yuxi, kamu memiliki cahaya bulan putih. Ya. Ada apa? Apakah kamu cemburu? Aku. Bagaimana mungkin aku? Aku hanya bertanya. Apa kamu mau aku mengenalkanmu?
Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mari kita lakukan malam ini. Baiklah, kalau begitu mari kita saling mengenal. Kalau begitu The sudah film was beres, pulanglah lebih translated awal malam and ini. narrated Apakah kamu by bicara tentang di Amelia. rumah? Shen Xingyao. Apa kamu benar-benar tidak ingat aku? Bantu aku siapkan beberapa benda untuk menciptakan suasana. Lupakan saja. Ini sangat berguna. Kal, kita masih belum menemukan orang yang cocok. Atau kalau tidak, Kal. 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 Apa kau bahkan mendengarkanku? Kau bosnya sekarang. Bos macam apa sepertimu? Aku pikir kamu lebih seperti bos. Kamu sebaiknya mengawasi rekrutmen dulu. Aku ada urusan malam ini. Aku akan membicarakannya saat aku datang besok. Kenapa hanya aku yang lembur? Kakak benar-benar ada urusan mendesak. Li Chenlan. Di mana dia? Li Chenlan. Apa maksudnya ini bermain-main denganku? Terpaut oleh cahaya bulan putih. Aku benar-benar minta maaf. Liburannya belum selesai. Dan aku sudah menyeretmu ke sini. Ini terutama karena situasi mendadak. Kau juga sudah lihat saat kau tidak di sini. Semua orang kehilangan tulang punggung. Data ini, lihatlah lebih dekat. Masalahnya seharusnya ada di sini. Tapi serius, sifat pekerjaan kita seringkali tidak bertemu orang selama 10 hari atau setengah bulan. Bahkan kepada orang terdekat, ini sangat rahasia. Ngomong-ngomong, adik iparmu tidak akan. Berhenti bicara omong kosong dan mulai bekerja. Selamat pagi, Direktur Shen. Selamat pagi, Direktur Shen. Apakah aku datang ke tempat yang salah? Tidakkah? Lihat baik-baik, siapa mereka? Xingyao? Pemimpin redaksi Qi.
The film was Bagaimanapun juga, translated selamat and datang kembali. narrated by M Aku Media. sedang bersiap untuk pensiun. Mulai sekarang tempat ini akan bergantung pada kalian anak muda. Ibumu dan aku dulunya adalah sahabat terbaik. Sebelum dia meninggal, dia pernah memberitahuku untuk menjagamu dengan baik. Tapi syaratnya adalah tidak membiarkanmu menjadi jurnalis. Saat ibuku meninggal, aku baru berumur 5 tahun. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang dia? Dia terlahir untuk menjadi seorang jurnalis yang hebat. Hanya saja sayang, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Selama masa keemasan karirnya, dia rela menikahi ayahmu. Setelah melahirkanmu, dia ingin hidup stabil. Tapi dia pernah melaporkan sebuah berita sosial. Orang yang terlibat datang untuk membalas dendam. Dia melakukannya untuk melindungi kamu dan ayahmu. Oleh karena itu, ketika kamu pertama kali muncul di kantorku, aku diam-diam memutuskan untuk memaksamu menyerah sendiri. Tapi, kenapa aku sekarang? Apakah Lee Chanlan mengubah pikiranku? Kembali saja. Aku tidak akan berubah pikiran. Aku tahu kenapa kamu melakukan ini. Aku sudah menyelidiki. Aku tahu hubungan antara kamu dan Ibu Xingyao. Aku pikir kamu pasti melakukannya karena kebaikan. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Hidup adalah miliknya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Daripada membiarkannya hidup dengan penyesalan seumur hidupnya, kenapa tidak biarkan dia mencobanya? Jadi kamu, Lee Chanlan mengizinkanku memberimu kesempatan lagi. Jadi kamu sebelumnya membawa semua orang pergi. Semuanya adalah bagian dari rencana. Aku juga ingin melihat kemampuan dan tekadmu. Pantas menjadi putrinya Xinyan. Kau mengelola tempat ini dengan cukup baik. Terima kasih. Yang paling harus kau syukuri, bukan aku. Itu Lee Chanlan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Lupakan saja. Apa itu cinta atau bukan? Aku sekarang adalah pemeran utama wanita yang berorientasi pada karir. Apa yang terjadi? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Bagaimana masih bisa ada kesalahan seperti ini? Tidak bisakah kamu belajar mengingat? Yang ini, biar kulihat. Ini, Shen Xingyao. leluhur keluarga Limu, gaya masuk. Ini berbeda. Shen Xingyao, aku mencintaimu. Pergi, aku tidak suka. Pria yang menghilang terus-menerus. Xingyao. Aku salah. Tolong maafkan aku ya. The film was translated and narrated Beri by aku kesempatan M lagi. Media. Ada apa ini? Xingyao? Kau seharusnya tahu. Dia bekerja di unit rahasia kan? Jadi kenapa? Bahkan jika itu diperlukan oleh pekerjaan, dia seharusnya bisa mengatakannya sebelumnya. Meninggalkan catatan saja sudah cukup. Kau yakin dia tidak meninggalkan satupun? Shen Xingyao.
Aku sudah mencarimu selama lebih dari 1 dekade. Kali ini, aku tidak akan menyerah padamu lagi. Lebih dari 1 dekade. Benarkah itu dia? Si cengeng kecil, apa kamu masih ingat? Kakak yang suka melihat bintang saat itu. Benarkah itu kamu? Cincin ini adalah souvenir dari partisipasiku dalam proyek ini. Ini sudah pernah keluar angkasa. Jadi dalam arti tertentu, bisa dibilang, ini juga bintang. Bintang-bintang itu sangat indah saat aku besar dan menikah. Aku tidak mau berlian di cincinku. Aku mau bintang yang bertatakan. Si cengeng kecil. Bintang-bintang itu jauh dari kita. Tapi, aku bisa mempertimbangkan, membantumu memilih satu. Shen Xingyao, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Maukah kamu menikah denganku? Kak, cepat bilang ya padanya. Bilang ya padanya. Katakan ya padanya. Aku mencintaimu. Semoga pernikahanmu bahagia. Semoga pernikahanmu bahagia. Selamat-selamat. Selamat-selamat. Luar biasa. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. 1. Tunggu sebentar. Itu tidak penting. Kecelakaan mobil itu saat kamu kecil. Bukankah seharusnya kamu sudah mati? Maksudku, kakak Xiao Yu seharusnya sudah mati. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Aku tahu kamu cemas. Tapi beberapa hal tetap perlu dijelaskan dengan jelas. Itu tidak penting. Orang yang kucintai adalah kamu.
Tidak peduli siapa dirimu sebelumnya, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Aku selalu berpikir bahwa Xiao Yu meninggal saat menyelamatkanku. Aku terluka parah tahun itu. Tepat saat orang tuaku datang mencariku. Mereka membawaku ke luar negeri untuk perawatan. Saat aku bangun, semuanya sudah berubah. Orang tua, identitas, dan teman-teman di sekitarku. Jadi, mereka sengaja memberitahu dunia luar bahwa kakak Xiao Yu sudah mati. Dan kemudian secara logis, mereka mengubah identitasmu. Saat pertama kali bangun, aku sangat bingung. Tapi sampai aku mendengar adikku ditelepon, aku sadar. Itu benar. Itu bukan mimpi. Jadi aku bersumpah, aku akan kembali mencarimu. Tapi ingatanku sangat samar. Dan keluargaku sepertinya sering berpindah-pindah. Jadi kapan kamu mengenaliku? Tahun kamu kelas 3 SMA. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Tapi saat itu, kamu sudah menjadi kekasih masa kecil Li Yuxi. Jadi selama bertahun-tahun ini, saat kamu mahasiswa baru, kamu menumbuhkan kembali rambut panjangmu sejak kecil. Kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Tahun kamu masih junior. Kamu adalah pembawa acara, pesta penyambutan, dan salah bicara, dan menjulurkan lidahmu. Setelah lulus kuliah, kamu menjadi reporter magang. Cukup mengesankan. Li Chenlan. Cengen kecil. Aku sudah lama mencintaimu. Sudah lama. Dasar bodoh. Aku juga mencintaimu. Tapi Xing Yao, sifat pekerjaanku berarti aku sering menghilang. Itu mungkin benar-benar membuatmu merasa dirugikan. Tidak apa-apa. Silakan jelajahi lautan bintangmu. Aku bukan vas yang harus bergantung pada pria. Aku sekarang adalah wanita karir yang kuat. Kalian berdua sibuk apa? Sampai tidak bisa terlihat. 3 hari lagi akan jati pernikahanmu. Chenlan. Mulai sekarang, aku menitipkan Xing Yao padamu. Jangan mengganggunya. Jangan khawatir kakak. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menjaga Xing Yao dengan baik. Kakek, kamu seharusnya khawatir tentang apakah aku akan mengganggunya. Gadis ini. Mulai hari ini, kalian berdua akan resmi menjadi suami istri. Mulai sekarang, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam miskin maupun kaya, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Apakah kalian bersedia satu sama lain membuat janji suci? Aku bersedia. Aku bersedia. Tunggu. Kenapa dia ada di sini? Apa hubungannya dengan dia? Kalian di sini untuk membuat masalah kan? Kenapa kalian semua melihatku? Terus mainkan musiknya.
terus menari. Bertingkah tidak pantas. Kurasa kau belum kapok juga. Nenek, aku sudah cukup belajar pelajaran. Ingat untuk memberiku sepupu kecil.